Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman yang tercinta? Semoga kalian beserta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kekurangan suatu apapun. Tetap di rumah, semangat untuk belajar walau kita dipisahkan dengan jarak. Mari kita mulai melanjutkan materi yang lalu. Terlebih dahulu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita melanjutkan yang terdahulu, yaitu 2. Unsur senyawa dan campuran. Materi di sekitar kita dapat diklasifikasikan berdasarkan kemiripan sifat fisika dan sifat kimiawi. Sementara itu, berdasarkan susunan dan komposisinya, kimianya, materi dikelompokkan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komposisi yang tetap. Zat tunggal tersusun atas satu jenis atom atau molekul, contohnya air, gula, garam, dan besi. Adapun campuran adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih zat tunggal dan sifatnya masih mempunyai zat semua dalam materi tersebut. Secara umum, materi di alam diklasifikasikan seperti dalam bagan di bawah ini. Kalian simak ya bersama-sama, dari mulai klasifikasi materi, dari materi dibagi menjadi 2 dan seterusnya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dapat diuraikan melalui reaksi penembakan fisi menjadi unsur lain. Unsur akan tetap mempertahankan karakteristik aslinya. Misal, emas yang digunakan untuk melapisi bangunan seperti kubah masjid atau tugu Monas mempunyai sifat sama dengan emas yang berupa biji emas dan emas batangan. Jadi, sifat emas tidak berubah meskipun berubah bentuk. Emas merupakan salah satu contoh unsur yang ada di sekitar kita. Unsur dibedakan menjadi 2 macam, yaitu unsur tunggal dan molekul. Unsur tunggal merupakan unsur yang keberadaannya dapat berdiri sendiri, sehingga penulisannya cukup ditulis sesuai lambang unsurnya. Contoh, argentum, sendiri sehingga penulisannya cukup ditulis sesuai lambang unsurnya. Contoh, argentum Age, Ag, aluminium, Al dan aurum, Au. Molekul unsur adalah unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan unsur sejenis. Contoh, hidrogen H2, klorin Cl2, iodin I2, nitrogen N2, dan oksigen O2. Molekul unsur sering disebut sebagai unsur bebas. Setiap orang pasti memiliki nama, begitu pula unsur.
Untuk mempermudah mempelajarinya, unsur diberi nama resmi yang ditetapkan oleh Badan Internasional IUPAC. Selain nama unsur juga diberi lambang yang dikenal dengan lambang unsur. Lambang unsur pertama kali diperkenalkan oleh John Dalton. Menurut John Dalton, lembaga unsur digambarkan dengan sebuah lingkaran dengan hiasan di dalamnya. Lambang unsur Dalton digambarkan sebagai berikut di dalam tabel 31. Kalian simak ya bersama-sama, kalian lihat. Nah, lambang unsur yang dibuat oleh Dalton kurang berkembang karena makin banyak unsur lain yang ditemukan. Unsur itu seorang kimiawan Swedia, John Jacob Berzelius 1779-1848 mengembangkan lambang unsur kimia modern berdasarkan huruf dan angka. Nah, lambang unsur ini diambil dari huruf depan nama ilmiah unsur tersebut. Terdapat 4 macam penulisan lambang unsur sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan satu huruf kapital, contoh N, nitrogen, dan C, karbon. Yang kedua, menggunakan 2 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil, contoh Cu, kufrum, dan Na, natrium. Yang ketiga, menggunakan 2 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua huruf khas ditulis dengan huruf kecil, contoh Mg, magnesium, dan Zn, zin ya. Tidak boleh ditulis Ma dan Zi. Yang keempat, menggunakan 3 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga huruf khas ditulis dengan huruf kecil, contoh U besar, U kecil, T kecil. Ununtrium dan UUS ya, ununspecium. Nah, pemberian nama unsur menggunakan bahasa Latin berdasarkan nama peneliti pertama atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati identitas penemu atau tempat penemuan. Kalian lihat dalam tabel 32 disajikan beberapa contoh nama unsur dan lambangnya. Berdasarkan jenis, unsur dibedakan menjadi 3, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Unsur logam merupakan penghantar listrik dan panas yang baik. Atau konduktor ya, mengilap, kuat dan ditempa dan dibengkokkan, dan memiliki titik leleh yang tinggi. Contoh unsur logam yaitu natrium, strontium, tembaga, dan magnesium. Unsur non-logam bersifat kebalikan dari unsur logam, kurang baik menghantarkan listrik dan panas atau isolator, tidak mengilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, dan tidak lelehnya rendah. Contoh unsur non-logam yaitu karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Sementara itu, justru semi-logam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Dengan demikian, semi-logam bersifat semikonduktor. Salah satu contoh semi-logam ini sering digunakan adalah silikon. Silikon digunakan sebagai sel surya dan perangkat elektronik. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur tersebut mengalami perkembangan oleh beberapa ahli kimia. Menurut kesepakatan para ahli yang tergabung dalam IUPAC, tabel periodik unsur yang digunakan sekarang seperti yang tampil pada tabel 33.
Kalian simak ya, nanti kalau memang ini bergambar warna-warni. Belum lama ini mengumumkan masuknya dua unsur dengan nomor atom 114 dan 116 ke dalam tabel periodik untuk kimia. Ilmuwan dari Lawrence Livermore National Laboratory dan Dubna, Rusia, menamakan unsur dengan nomor atom 114 sebagai fluoroforium dengan simbol Fe dan unsur dengan nomor atom 116 sebagai livermorium dengan simbol Lv. Nanti ini dipilih untuk menghormati tempat sintesis unsur 114, yaitu Flerov Laboratory of Nuclear Reaction. Sementara itu, nama Livermore dipilih untuk menghormati LLNL dan kota Livermore, California, Amerika Serikat. Selanjutnya, senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Senyawa dapat diuraikan menjadi materi yang lebih sederhana secara kimia. Misal dengan cara dekomposisi, pengurai. Akan tetapi tidak dapat dipisahkan secara fisika, misalnya dengan cara evaporasi, jadi penguapan, filtrasi, penyaringan, ataupun distilasi, penyulingan. Jadi senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis zat yang lebih sederhana atau lebih dengan cara kimia. Air H2O merupakan senyawa yang terdiri atas unsur oksigen O2 dan hidrogen H2, sehingga air dikatakan sebagai senyawa karena tersusun atas dua unsur yang berbeda. Air H2O dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui elektrolisis. Perhatikan tabel pada 34 mengenai contoh nama senyawa, rumus kimia, atom, penyusun, dan nama unsur. Kalian simak nanti di tabel 34. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dibandingkan unsur-unsur penyusunnya. Sifat air berbeda dengan sifat unsur hidrogen dan oksigen yang menyusunnya. Hidrogen dan oksigen berwujud gas. Hidrogen bersifat ringan dan tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah terbakar. Sedangkan oksigen bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan reaktif. Sementara itu air berwarna, cair, dan bersifat stabil. Beberapa sifat senyawa sebagai berikut. 1. Terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. 2. Memiliki sifat yang berbeda dibandingkan unsur-unsur penyusunnya. 3. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. 4. Unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. 4. Unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. 5. Pembentuknya memerlukan atau melepaskan energi. Nah, berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi dua macam, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalian lihat nanti di situ di bawah, senyawa organik dan senyawa anorganik. Campuran. Pernahkah kamu merasakan air laut? Bagaimana rasanya? Asin, bukan? Nah, air laut tidak hanya tersusun atas air tawar, karena air tawar tidak memiliki rasa. Air laut yang asin merupakan campuran antara senyawa air H2O dan senyawa garam NaCl, KCl, MgCl2, dan MgBr2, dan mineral lainnya. Air laut merupakan salah satu contoh materi campuran. Selain air laut, campuran yang ada di sekitar kita antara lain batuan, udara, air sungai, susu coklat, uang logam, dan garam beriodium. Campuran dapat didefinisikan sebagai materi yang tersusun atas dua zat. Nah,
atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-cirinya ada 4. Tersusun atas 2 zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Di bawah itu ada gambar 38, campuran yang tersusun atas 2 jenis unsur. Di campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas, campuran ini menghasilkan campuran yang memiliki massa jenis kecil, contoh udara sun atas beberapa gas, O2, N2, dan gas lain. Campuran yang 2, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat, campuran memiliki kerapatan yang tinggi dan biasanya tersusun atas paduan logam. Nah, paduan antara 2 jenis logam atau lebih disebut namanya alloy. Contoh, paduan antara besa dan karbon menghasilkan campuran yang disebut baja. Paduan antara tembaga dan timah menghasilkan campuran yang disebut namanya perunggu. Paduan antara tembaga dan seng menghasilkan campuran yang disebut namanya kuningan. 3. Campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Campuran jenis ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Temukan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen dengan melakukan, kita tidak melakukan kegiatan dulu ya, kita lanjutkan ke campuran homogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. 2. Bening dan tembus cahaya. 3. Tidak ada endapan saat didiamkan. 4. Zat-zat penyusun tercampur secara sempurna. Contoh campuran homogen antara lain air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Oleh karena campuran homogen tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Campuran homogen tersebut juga larutan. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 nanometer. 1 per 1 triliun ya meter, sehingga tidak dapat dilihat meskipun menggunakan mikroskop ultra. Dengan demikian campuran homogen terlihat serba sama berdasarkan sifatnya. Larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, asa, dan garam. Nah, selain asam organik, terdapat pula asam anorganik. Asam anorganik yaitu asam yang keberadaannya dibuat oleh manusia. Contoh asam anorganik adalah larutan asam yang terdapat di laboratorium sekolah. Beberapa contoh asam anorganik yaitu asam sulfat, misalnya mengisi aki, asam nitrat, bahan pupuk, dan asam askorbat, bahan tablet vitamin C. Sifat keasaman asam-asam organik dan anorganik dapat diketahui melalui uji indikator asam basa. Beberapa sifat senyawa asam sebagai berikut: berasa asam, bersifat korosid, memerahkan kertas lakmus biru, menghasilkan garam dan gas hidrogen saat bereaksi dengan beberapa logam. Basa, seperti halnya asam basa, juga memiliki beberapa sifat-sifat basa dijelaskan sebagai berikut: berasa pahit, bersifat alkalis atau licin, membirukan kertas lakmus. Terus garam, juga jika mendengar kata garam, jangan hanya berpikir garam yang biasa diletakkan di meja makan,
Ya, garam yang sering diletakkan di meja makan namanya garam meja atau garam dapur, NaCl. Jadi garam meja merupakan salah satu contoh senyawa garam. Beberapa contoh senyawa lain yang termasuk garam dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu 36. Kalian simak ya bersama-sama. Jadi ada indikator asam ya, ada contoh, kalian simak. Nanti kita akan lanjutkan kepada kalian baca di rumah indikator universal ya, pH meter dan lain sebagainya, sampai nanti kalian coba halaman 98 untuk dijawab. Nanti kita akan lanjutkan ke pemisahan campuran. Sekian materi kita kali ini, mudah-mudahan tidak berubah. Insya Allah tanggal 5 ke depan di bulan Oktober kita akan latihan pengambilan nilai semester. Mudah-mudahan kalian dapat menjawabnya. Sebisa mungkin kalian berupaya untuk bisa menjawabnya. Nanti ada di nilai kalian di raport bayangan kalian. Sekian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.